Bab 3796 Rumput Jiwa Naga. Sekte Pedang Lingyun saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ini sangat populer. Begitu Suan Yuan Linglong naik ke panggung, penonton sudah bersorak. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Tentu saja, semakin meriah semakin baik, dan semakin melebihi ekspektasi, semakin seru. Sebelumnya, banyak orang ingin melihat kapan Sekte Pedang Lingyun akan kalah dan kapan akan tersingkir. Namun sekarang banyak orang telah mengubah pandangan mereka, dan mereka menantikan sekte kecil ini menciptakan keajaiban lagi. Di sisi Sekte Pedang Sifang, saat Leng Qingqiu dan Situ Dianmo menang satu demi satu, ekspresi terbangnya pedang tetua agung menjadi semakin serius. Dia juga tidak menyangka bahwa sekte kecil yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya akan memiliki rekor yang begitu mengesankan. Sekarang dia berada di sisinya, dia melihat ke arah Jian Wuya di sebelahnya, kamu harus berhati-hati nanti, dan kamu tidak boleh ceroboh. Awalnya, dia sangat menghargai murid ini, tapi sekarang, dia tidak punya banyak dalam hatinya. Jangan khawatir, Penatua. Sebaliknya, Jian Wuya tampak bangga, dengan sedikit arogansi di ekspresinya. Tetua, sebelum aku sempat memberitahumu, tadi malam aku berhasil menembus tahap tengah dari Dewa Abadi, dan sekarang aku telah mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi. Benarkah? Pedang itu terbang, tetapi juga sekelilingnya. Murid-murid lainnya juga menunjukkan ekspresi keheranan, dan kemudian wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara Dewa Abadi tahap tengah dan Dewa Abadi tahap akhir, di antara murid-murid mereka yang berusia di bawah 1000 tahun, mereka memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Misalnya, meskipun mantan penyihir kecil Qin Muyue dikenal sebagai seorang jenius dan kuat, dia hanya berada di tahap tengah, dan dia menghadapi murid inti di bawah tahap tengah. Dibandingkan dengan murid jenius dari 3 sekte besar, mereka tidak berada pada level yang sama, dan mereka tidak dapat berdiri pada level yang sama dengan murid mendiang Dewa Abadi atau lebih tinggi. Jadi begitu Anda menerobos, itu akan sangat berbeda. Anda akan segera menyelesaikan lompatan di kelas, dan kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Benarkah? Hebat sekali. Setelah mendengar berita itu, beban di hati Jian Fei yang langsung menghilang, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun penampilan Suan Yuan Linglong sebelumnya cukup kuat, menurutnya, itu adalah kekuatan terbaik dari Dewa Abadi di tahap selanjutnya. Dengan kekuatan yang sama, murid dari sekte besar memiliki keuntungan. Bagaimanapun, keterampilan yang mereka latih memiliki tingkat tinggi dan gerakan mereka cerdas, bahkan rekan tanding harian mereka pun sangat kuat. Jangan khawatir, Tetua, kali ini saya pasti akan membiarkan Sekte Pedang Sifang saya memamerkan kekuatannya. Jian Wuya tampak bangga. Sampai saat ini dalam kompetisi, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh Sekte Pedang Sifang. Jika dia bisa mengalahkan Suan Yuan Linglong kali ini, dia akan menjadi orang pertama di generasi muda. Adapun lawannya, dia memiliki ide yang sama dengan Jian Feiyang. Karena dia telah menerobos, dia pasti akan menang. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan berdiri dengan ringan di atas ring. Dia melihat dengan bangga ke sisi yang berlawanan, dan aura pria kuat di tahap akhir Dewa Abadi tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, murid dari Sekte Pedang Sifang sangat kuat. Aku kenal dia. Dia pernah berada di tahap tengah Dewa Abadi sebelumnya, tapi dia menerobos begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari murid inti dari 3 sekte dan 5 sekte, dia sangat berbakat. Sungguh mengejutkan, sepertinya Sekte Pedang Lingyun akan dikalahkan kali ini. Orang-orang di sekitarnya membicarakannya, dan mereka semua terkejut olehnya momentumnya. Bahkan di panggung tontonan, Ouyang Pingjiang menunjukkan senyuman cerah. Penatua Cixia, sepertinya kamu akan kalah dalam permainan ini. Orang kecil dari Sekte Pedang Sifang ini telah mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi, dan lawannya tidak bisa menjadi lawan dalam hal apapun. Tampaknya hartamu hilang untuk dikirim kembali kepadaku. Hehe berbicara dengan senyuman di wajahnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berhenti tiba-tiba. Di atas panggung, Jian Wuya, yang masih sangat arogan dan bangga, langsung terbang, darah muncrat di udara. Kemudian dia terjatuh dengan keras ke tanah dan meronta beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Jelas sekali bahwa cederanya serius. Bahkan jika dia tidak kehilangan nyawanya, dia mungkin tidak dapat pulih dalam waktu singkat.
Tapi yang diperhatikan semua orang bukanlah lukanya, tapi wanita bangga di atas panggung. Satu gerakan ternyata merupakan gerakan lainnya. Seorang murid inti dari 5 sekte besar, orang kuat di tahap akhir Dewa Abadi, tidak dapat bertahan bahkan satu gerakan pun di depannya. Terjadi keheningan singkat, lalu terjadi keributan. Ya Tuhan, sekte pedang Lingyun akan menantang surga. Itu terlalu kuat. Mitos tak terkalahkan, sekte kecil ini sebenarnya menafsirkan mitos tak terkalahkan. Mengapa wanita ini seperti ini? Kuat. Dari mana monster ini berasal? Orang-orang di sekitarnya menjadi semakin bersemangat saat mereka menonton, dan mereka semua saling berbisik. Beberapa bahkan melompat-lompat, bersorak dan berteriak. Ada keheningan di pihak sekte pedang Sifang. Mereka penuh percaya diri dan harapan pada awalnya, namun pada akhirnya, hanya butuh waktu singkat hingga harapan yang baru tersulut itu bisa dibasmi oleh orang lain. Ekspresi Tetua Agung Jian Fei yang sangat jelek. Sekte pedang Sifang juga merupakan eksistensi yang kuat di antara 5 sekte besar. Yang paling penting adalah dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Murid inti yang telah dibudidayakan dengan hati-hati di sektenya tidak sebaik sekte kecil yang tidak pernah terkenal. Tapi terima atau tidak, percaya atau tidak, masalahnya sudah ada, sudah terjadi, dan akibatnya tidak bisa diubah. Di panggung tontonan, ekspresi kusam di wajah Ouyang Pingjiang belum memudar, dan dia tidak percaya ini akan menjadi hasilnya. Mampu mengalahkan Jian Wuya dengan satu gerakan, meskipun lawannya baru saja menembus tahap akhir dari Dewa Abadi, meskipun dia sedikit ceroboh dan meremehkan musuh, kekuatan ini tidak boleh dianggap remeh. Melihat sekte Guiyuan mereka, saya khawatir hanya si Feng Lai yang hampir tidak bisa melakukannya. Peri Cixia sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum cerah. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil 2 jamur 7 inti di tangannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatua Ouyang. Saya, Ouyang Pingjiang, yang selalu tenang dan tenang, kini memiliki wajah tua yang berubah warna menjadi hati babi. Dia kehilangan 4 rumput peri tingkat 10 sekaligus, yang membuatnya merasa sangat sakit. Kenapa kamu kalah? Bagaimana sekte pedang Lingyun bisa begitu menantang, memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Bahkan 3 sekte besar mereka tidak dapat mencapai rekor seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, dia kalah. Pendeta Tao Huo tersenyum dan berkata, Penatua Ouyang, Anda benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Saya tidak percaya, saya bisa terus salah melihatnya. Tidak percaya, jika sekte pedang Lingyun bisa terus menang, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Duduk di sini dan kalah 3 pertandingan berturut-turut membuatnya merasa malu. Jadi dia sangat ingin kembali. Oke, Peri Cixia tersenyum, aku ingin tahu apa yang Penatua Ouyang pertaruhkan kali ini. Ini, Ouyang Pingjiang ragu-ragu sejenak, dan harus mengatakan, apakah itu jamur 7 inti atau aliran batu giok kayu virtual, lalu mereka semua adalah bayi terkemuka. Bahkan jika dia adalah tetua agung dari sekte Guiyuan, dia tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Bertaruhlah pada ini. Setelah mengatakan ini, dia membalik pergelangan tangannya, dan 3 rumput hijau sepanjang telapak tangan muncul di telapak tangannya. Bentuk benda ini sangat aneh, seperti 3 naga hijau dengan gigi dan cakar, dan aura yang dipancarkannya sangat kaya. Peri Cixia mengangkat alisnya saat melihatnya, ini rumput jiwa naga. Bab 3797, kalah 4 pertandingan berturut-turut. Bahkan penguasa Tao Huo di sebelahnya menunjukkan ekspresi keheranan, Penatua Ouyang, Anda benar-benar ingin menggunakan benda ini sebagai taruhan. Ternyata rumput jiwa naga ini adalah rumput peri yang sangat langka, dan levelnya bisa mencapai 11. Jika dimurnikan menjadi obat mujarab, ini dapat membantu para penggarap pemurnian tubuh dengan cepat meningkatkan levelnya. Bahkan jika Anda bukan makhluk abadi yang memurnikan tubuh, Anda dapat memperkuat tubuh Anda dan meningkatkan kekuatan fisik Anda setelah meminumnya. Dari segi nilai rumput peri, ketiga rumput jiwa naga ini tidak kalah dengan jamur 7 inti sebelumnya. Peri Cixia berkata, Penatua Ouyang, apakah Anda yakin ingin menggunakan benda ini untuk bertaruh dengan saya? Tentu saja, Ouyang Pingjiang berkata, saya akan menggunakan 3 rumput jiwa naga ini untuk bertaruh pada 7 inti jamur dan aliran batu giok di tanganmu. Sumu. Itu tidak akan berhasil. Peri Cixia menggelengkan kepalanya, taruhannya tidak sama. Meskipun rumput jiwa naga adalah rumput peri tingkat ke-11,
itu hanya cocok untuk tubuh para biksu pemurnian. Dari segi nilai, itu tidak sama dengan Kixin. Jamur itu setara. Jadi tidak apa-apa untuk mempertaruhkan satu rumput jiwa naga pada satu jamur 7 inti, tidak ada pilihan selain menyetujuinya. Dan dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Rumput jiwa naga sebagian besar membantu para biksu untuk memurnikan tubuh mereka. Jika dilelang, kristal abadi yang dijual akan sebanding dengan jamur 7 inti. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu memiliki efek menguntungkan yang kuat pada monster abadi, tetapi tidak ada nilainya bagi monster abadi. Oleh karena itu, peri Cixia tidak memanfaatkannya. 3 jamur 7 inti bertaruh melawan 3 rumput jiwa naga, dan tidak ada yang menderita kerugian. Jadi keduanya memasang taruhan lagi dan menunggu ronde berikutnya dimulai. Di sisi lain ring, meski Suanyuan Linglong berhasil menang, 2 game tersisa masih berjalan lancar. Ye Bufan berdiri di dekatnya, menatap tajam ke arena tempat Qin Muyue bertarung melawan Wu Yuanxing dari Bada Omen. Keterampilan pedang lawan sangat mahir dan sangat mendominasi, dan pedang panjang di tangannya adalah senjata abadi kelas menengah. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya hanya di tahap tengah Xianjun, dan keterampilan pedangnya tidak dapat menutupi kesenjangan di antara keduanya. Setelah selusin gerakan, dia dipotong dari ring oleh telapak tangan Qin Muyue. Setelah sekitar seperempat jam, arena pertarungan di sisi lain juga berakhir, dan babak final dimulai. Sekte Pedang Lingyun. Sekte Pedang Lingyun. Tuan Wuhuo baru saja mengumumkan di sini, dan ada sorak-sorai dari para penonton. Pada saat ini, mata banyak orang terfokus pada anggota terakhir dari Sekte Pedang Lingyun, ingin melihat apakah Sekte penyerang balik ini dapat maju ke babak berikutnya dengan kemenangan penuh. Tanpa disadari, sekte kecil dari Diletian ini telah menjadi ketegangan terbesar dalam pertempuran ratusan sekte. Kelima peserta memasuki babak ke-25 hingga ke-13. Hal ini sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Penonton bersorak-sorai, menjadikan Jin Meyer sebagai fokus seluruh arena. Bahkan Dongfang Daoyuan, yang sudah begitu terkenal sebelumnya, menjadi sangat redup saat dia muncul. Ini benar-benar menarik. Dongfang Daoyuan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Melihat ke arah Jin Meyer yang menarik perhatian di sebelahnya, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Sebagai murid jenius pertama dari Sekte Tiandao dan diakui sebagai yang terkuat di kompetisi 100 teratas, dia telah meremehkan segalanya sebelumnya, apalagi Sekte Pedang Lingyun. Tapi sekarang dia agak berubah pikiran. Penampilan pihak lain cukup luar biasa untuk menarik perhatiannya. Sekte yang menarik, aku ingin tahu apakah kita bisa bertarung di atas panggung pada pertandingan berikutnya. Dia berbisik pelan dan menatap lawannya, Qi Bofang, murid inti dari keluarga Qi. Qi Bofang penuh dengan kepahitan. Dia awalnya adalah mendiang Dewa Abadi, tapi dia masih ambisius sebelum permainan dimulai. Saya pikir saya setidaknya bisa masuk 10 besar, dan jika saya beruntung, saya bahkan bisa masuk 3 besar. Akibatnya, takdir mempermainkan orang-orang, dan saya bertemu dengan Dongfang Daoyuan yang paling kuat di sini. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kesialan saya. Tapi bagaimanapun juga, kamu tetap harus mengambil tindakan. Terlepas dari menang atau kalah, kamu harus berani mengambil tindakan saat menghadapi orang yang kuat. Saudara Dongfang, mohon pencerahannya. Qi Bofang menangkupkan tangannya lalu meninju. Sebagai kepala dari 7 keluarga besar, keluarga Qi sangat kuat, dan pukulan ini menggunakan keterampilan keluarga yang paling kuat, tinju Senglong. Kekuatan tinju yang kejam menyapu udara, dan akhirnya berubah menjadi naga raksasa, bergegas menuju Dongfang Daoyuan. Saudara muda Qi, saya tersinggung. Menghadapi naga raksasa yang menakutkan itu, Dongfang Daoyuan masih tersenyum tipis, tanpa rasa panik. Dia melambaikan lengan jubah tau besarnya, dan gelombang besar udara tiba-tiba bergulung. Tindakan ini kelihatannya biasa saja, namun kekuatannya sangat dahsyat. Naga raksasa yang dibentuk oleh kekuatan tinju Qi Bofang langsung hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini belum berakhir, angin kencang menyapu dirinya. Meskipun dia adalah orang kuat di tahap akhir Dewa Abadi, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk menahan energi kekerasan. Sama seperti dedaunan yang berguguran di arus deras, sama sekali tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, kakinya sudah mendarat di tanah. Hilang.
Murid paling berbakat dari keluarga Qi kalah seperti ini, dikalahkan oleh Dongfang Daoyuan dalam satu gerakan. Meskipun Qi Bofang tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dongfang Daoyuan dikenal sebagai orang nomor satu yang berusia di bawah 1000 tahun, dan dia memenuhi reputasinya. Bahkan jika saya berlatih selama ratusan tahun, saya mungkin tidak akan mampu menandingi kekuatan ini. Saat dia menghela nafas, dia mendengar suara gemuruh dan sesosok tubuh jatuh di sampingnya. Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Wei Yuzhang, murid inti dari keluarga Wei. Pertandingan baru saja dimulai, dan dia terlempar dari ring dengan gerakan yang sama. Tidak banyak perbedaan dalam situasi di antara keduanya, tetapi sebagai perbandingan, Wei Yuzhang jauh lebih sengsara, dengan rambut acak-acakan, pakaian compang camping, dan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Dia hanya berada di tahap tengah dari Dewa Abadi, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Jin Meyer yang telah mencapai puncak Dewa Abadi. Dia dikalahkan dalam satu gerakan dan organ dalamnya rusak. Ini adalah hasil dari belas kasihan pihak lain. Ada keheningan di sekitar. Awalnya saya ingin melihat pertarungan sengit antara naga dan harimau, namun perbedaan kekuatannya ternyata terlalu besar. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa Oriental Daoyuan menang. Bagaimanapun, dia adalah murid terkuat dari Sekte Tiandao. Namun Wei Yuzhang dari keluarga Wei kalah dari Jin Meyer, yang menciptakan keajaiban lain. Keempat murid Sekte Pedang Lingyun yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya menang, dan tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka luar biasa. Bersama dengan Ye Bufan, yang menonton pertempuran dengan santai, kelima murid yang berpartisipasi dari satu sekte memasuki daftar akhir 13 orang tanpa kalah satu pertandingan pun. Ini juga unik dalam sejarah pertempuran hegemoni 100 sekte. Di panggung tontonan, Peri Cixia tertegun sejenak, lalu tersenyum cerah. Elder Ouyang, kamu sepertinya kalah lagi. Aku. Ouyang Pingjiang merasa sedih. Dia telah kalah 4 pertandingan berturut-turut sejak awal kompetisi dan tidak pernah memenangkan satu pun. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana sekte kecil dan bahagia bisa membudidayakan begitu banyak monster. Aku mengaku kalah. Pada titik ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, dengan senyum pahit di wajahnya, monster. Dia benar-benar terlalu jahat. Saudara Wu Huo, sepertinya itu satu-satunya cara untuk menekan Lingyun Sekte Pedang mengandalkan murid-muridmu dari Sekte Tiandao. Petik 2. Apa yang dia katakan sepenuhnya datang dari hati. Meskipun si Feng Lai dari Sekte Guiyuan berada di tahap akhir dari Dewa Abadi, dia tidak yakin akan kemenangan jika dia menghadapi 4 orang itu, dari Sekte Pedang Lingyun. Bab 3798 menggambar banyak lagi. Ouyang Pingjiang menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, dan pada saat ini, stadion dipenuhi dengan sorak-sorai seperti gemuruh gunung dan tsunami, dan banyak orang yang bersorak untuk sekte kecil yang keluar dari bumi ini untuk berbahagia. Kini setelah 4 babak kompetisi berakhir, total telah lahir 13 orang, termasuk pemenang dan Ye Bufan yang mendapat bye. Di antara mereka, hanya 1 orang dari 3 sekte besar yang terpilih, dan hanya Sekte Pedang Lingyun yang menjadi kuda hitam paling mempesona, menempati 5 tempat. Daojun Wuhuo mengumumkan hasilnya dan kemudian melakukan pengundian putaran berikutnya. 13 bola cahaya kecil terbang ke udara, menarik perhatian banyak orang. Semua orang ingin melihat siapa yang akan berhadapan dengan siapa di babak selanjutnya. Total ada 13 angka. Siapa yang menangkap 13 akan mendapat bye. Sisa pasangan 12 dan 2 lawan 11 akan melanjutkan ke permainan berikutnya satu persatu. Oke, mari kita mulai sekarang. Daojun Wuhuo menjelaskan aturannya secara detail, lalu pengundian dimulai. Apakah menurutmu bocah beruntung dari Sekte Pedang Lingyun itu masih akan mendapat selamat tinggal? Sepertinya tidak. Tidak peduli betapa beruntungnya dia, ada batasnya. Dia tidak bisa terus seberuntung itu. Tidak, 13. Jangan menggambar nomor 13, saya hanya ingin melihat seberapa mampu anak itu dan bagaimana dia disiksa dan dipukuli oleh orang lain. Orang-orang di sekitar banyak berbicara, dan sebagian besar fokus perhatian tertuju pada Ye Bufan, saya ingin melihat nomor berapa yang dia dapat. Di mata banyak orang, pemuda ini misterius dan beruntung. Mereka tidak pernah bergerak sampai sekarang. Mereka semua ingin melihat kekuatannya. Tanpa menggerakkan satu jari pun, dia mampu masuk ke 13 tempat teratas.
Keberuntungan seperti itu pasti akan membuat iri banyak orang, terutama para murid peserta yang telah tersingkir. Merasakan perhatian semua orang, Ye Bufan tersenyum, mengulurkan tangan dan meraih bola cahaya, dan bola cahaya jatuh ke telapak tangannya. Cahayanya menghilang, dan terlihat jelas ada 11 tulisan di atasnya. Hahaha, akhirnya dia tidak menangkap 13, dan akhirnya dia tidak seberuntung itu. Melihat hasil tersebut, sorak-sorai seperti gemuruh gunung dan tsunami tiba-tiba terdengar di sekitar. Semua orang juga mengambil nomornya masing-masing, dan nomor keberuntungan 13 akhirnya jatuh ke tangan Dong Fang Daoyuan. Para penonton sempat merasa kasihan, namun banyak orang yang mengikuti kompetisi diam-diam bersyukur. Setelah menghela nafas, perhatian semua orang mulai mencari nomor 2 lagi. Bagaimanapun, nomor 2 akan menghadapi Ye Bufan. Keluarga Zhao, Sekte Pedang Sifang, dan keluarga Han, ketiga keluarga ini adalah yang paling dibenci dan bahkan sudah mulai mengertakkan gigi. Zhao Qinglian diam-diam merasa marah. Jika dia bertarung melawan keluarga bangsawan lain, dia harus pergi untuk menyapa dan memberi pelajaran pada orang ini. Sekalipun jiwa tidak dapat dimusnahkan, tubuh fisiknya harus dimusnahkan sepenuhnya. Meskipun pada akhirnya ditentukan bahwa Zhao Qingzuo dan yang lainnya mati di tangan orang kuat dari Sekte Iblis, mereka masih di sana untuk mencegat dan membunuh Ye Bufan, jadi hutang ini juga harus ditanggung olehnya. Namun kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa nomor 2 jatuh ke tangan Leng Qingqiu. Segera ada ejekan, dan banyak orang tampak kecewa. Tidak peduli apa, mereka semua berasal dari sekte yang sama, jadi pemukulan hayalan itu tidak mungkin. Paling-paling, Ye Bufan akan berhenti atas inisiatifnya sendiri. Orang ini juga mencetak rekor. Tanpa menggerakkan satu jari pun, dia akhirnya mengundurkan diri dari kompetisi 100 teratas. Sungguh pria yang beruntung. Pada akhirnya, dia tidak jatuh ke tangan orang lain. Sangat mengecewakan. Sayang sekali saya tidak melihatnya digantung dan disiksa. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Di mata mereka, Ye Bufan ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan Leng Qingqiu, dan mereka pasti akan melakukannya, menarik diri secara sepihak ketika saatnya tiba. Namun meski begitu, saya sangat beruntung. Bisa mencapai titik ini dengan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, semua orang juga mengambil nomornya, dan putaran pengelompokan lainnya selesai. 1 dari 13 orang mendapat bye, dan sisanya dibagi menjadi 6 kelompok untuk bertanding. Jin Meyer bertarung melawan Jin Chongfeng dari Sekte Pedang 5 Elemen, Suanyuan Linglong bertarung melawan Qiao Yunyang dari Sekte Pedang Hehe, dan Situ Dianmo bertarung melawan Wei Wensuo dari keluarga Wei. Peri Ao Yue bertarung melawan Si Fengli, Qin Muyue bertarung melawan Perdana Menteri keluarga Chu, dan Ye Bufan bertarung melawan Leng Qingqiu. Oke, ayo kembali. Orang-orang di sekitar membicarakan kelompok ini, menilai hasilnya berdasarkan pengetahuan mereka selama beberapa hari terakhir. Ye Bufan tidak terlalu tertarik sekarang. Hadiah kristal peri untuk 3 besar di awal kompetisi sangat menarik baginya. Saat itu, memikirkan tentang 300 juta kristal abadi membuat hatiku memanas. Aku sangat ingin melihatnya, dan aku ingin segera mendapatkannya di tanganku. Tapi setelah beberapa pertandingan, segalanya berubah, dan suasana hatinya berubah drastis. Dia baru saja menghabiskan lebih dari 40 miliar sebelumnya, dan 300 juta benar-benar tidak menarik perhatiannya. Dan bagi orang-orang di sekitar Anda, kristal peri dalam jumlah kecil tidak akan membuat banyak perbedaan. Entah itu Suanyuan Linglong, Ye Tian atau dirinya sendiri, jika kita ingin menerobos kemacetan saat ini, apalagi 300 juta, bahkan 300 juta saja tidak akan cukup. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan pertandingan selanjutnya, tidak peduli menang atau kalah. Singkatnya, itu tidak berdampak banyak. Lagi pula, jika Anda berada di peringkat 100 besar, Anda dapat memasuki alam rahasia primordial. Kembali ke penginapan, hanya Ling Jianfeng dan yang lainnya yang sangat bersemangat. Leng Qingqiu dan yang lainnya tampak acuh tak acuh, tidak terlalu memikirkan kemenangan hari ini. Ye Bufan duduk di kursi taisi, memegangi kepala dengan tangannya, dan mulai memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah memasuki dunia rahasia Yuangu. Siuxiang mencari peluang, tapi selalu ada bahaya terjatuh. Setiap orang harus memasuki alam rahasia primordial,
tetapi mereka juga harus bersiap sepenuhnya. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan mereka. Hanya dengan kekuatan segalanya bisa menjadi mungkin. Sekarang dia, Suan Yuan Linglong, dan Jin Meyer telah mencapai puncak Dewa Abadi, tampaknya mereka masih dapat digunakan. Dibandingkan dengan orang kuat dari sekte lain, dia tidak lemah sama sekali, dan jauh lebih kuat, bahkan tidak kalah dengan Dongfang Daoyuan. Masalahnya sekarang Leng Qingqiu dan Situ Dianmo masih lemah, sehingga harus meningkatkan kekuatannya secepatnya. Situ Dianmo masih memegang pil teratai darah di tangannya. Dia menggunakan teknik kultivasi ganda untuk membantunya menstabilkan wilayahnya. Sebagai perbandingan, Leng Qingqiu sedikit lebih sulit. Sekarang dia telah menembus segel kedua dari pedang abadi pertama dan membuka ruang untuk perbaikan, tetapi dia masih harus meningkatkannya sedikit demi sedikit. Immortal Crystal terlalu lambat untuknya, setidaknya dia tidak bisa menerobos lagi sebelum memasuki alam rahasia primordial. Cara terbaik saat ini adalah ramuan. Jika dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat 10 Junlin Dan, itu seharusnya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun masalahnya sekarang adalah semakin tinggi level ramuannya, semakin banyak rumput peri yang dibutuhkan, dan levelnya juga akan meningkat. Saya benar-benar telah mengambil banyak hal baru-baru ini, tetapi saya masih belum bisa mendapatkan 49 jenis rumput peri yang dibutuhkan untuk pil Junlin, dan yang hilang adalah 2 ramuan utama yang paling penting. Apa yang harus dilakukan? Tampaknya satu-satunya pilihan adalah pergi ke Star Reaching Tower lagi untuk melihat apakah rumput peri dapat dikumpulkan di sana. Setelah mengambil keputusan, Ye Bufan hendak bangun dan keluar, ketika ledakan tawa datang dari luar halaman. Apakah peri medis Ye ada di sini? Bab 3799, Rumput Kaisar. Ye Bufan mendongak dan melihat Miao Jiuxi masuk dari luar dengan senyuman di wajahnya. Tuan Pramugari, mengapa kamu ada di sini? Dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum dia pergi ke Gedung Bintang, Pramugara Agung akan datang ke pintu secara langsung, dan segera berdiri untuk menyambutnya. Miao Jiuxi tersenyum dan berkata, saya di sini untuk mengunjungi Dr. Ye, dan memberitahu saya tentang pelelangan itu. Manajer utama, lelang apa yang Anda bicarakan? Ye Bufan dengan antusias menarik lelaki tua itu untuk duduk di sebelahnya. Seperti ini, ada banyak orang kuat dari semua sisi dalam kompetisi 100 gerbang ini. Tentu saja, menara pencapaian bintang kita tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Lelang dalam segala ukuran diadakan setiap hari. Tapi kita menghadapi makhluk abadi tingkat rendah sebelumnya, jadi saya tidak datang untuk memberi tahu Ye Ixian. Tapi, kali ini berbeda. Akan ada lelang tingkat tinggi besok malam, dan ada banyak rumput peri langka di dalamnya. Pasti tertarik dengan hal ini. Saya datang ke sini untuk memberi tahu Anda. Miao Jiuxi menjelaskan tujuannya datang dari awal hingga akhir. Biasanya, sebagai manajer umum menara pencapaian bintang, dia memiliki status yang sangat tinggi, dan keabadian biasa tidak layak membiarkan dia datang untuk memberitahunya. Tapi Ye Bufan berbeda. Dia memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang sangat tinggi, yang membuatnya ingin berteman dari dalam keluar, jadi dia menerima perlakuan yang begitu tinggi. Jadi begitu, kalau begitu aku akan berterima kasih. Ye Bufan sangat berterima kasih kepada lelaki tua itu. Yang paling dia kurangi sekarang adalah rumput spiritual. Ye Ixian sangat sopan. Miao Jiuxi jelas sangat puas dengan reaksinya. Ini daftar lelang besok malam. Ye Ixian telah melihatnya sehingga dia bisa membuat persiapan. Jika ada yang tertarik, kamu bisa pergi ke sana kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan jimat giok dan mengirimkannya selesai. Ye Bufan mengambilnya dan berbicara dengan kesadarannya. Memindai, item lelang dengan jelas muncul di pikiranku. Item lelang pertama adalah pedang peri kelas menengah, dengan harga mulai 10 juta kristal peri kelas menengah. Item lelang kedua adalah liontin giok indah dengan 8 harta karun. Ini adalah senjata abadi kelas menengah. Membawanya bersama Anda dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda sebesar 10%. Harga awal adalah 20 juta untuk kristal peri kelas menengah. Petik 2. Ye Bufan melihat setiap item satu persatu dan mau tidak mau ada semburan kekaguman. Dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang saya ikuti, lelang ini memang sangat mewah. Harga awalnya lebih dari 10 hingga 20 juta. Anda dapat membayangkan bahwa harga akhir akan setinggi langit.
Tapi semuanya baik-baik saja, tidak peduli apapun itu adalah harta karun langka. Terutama rumput peri langka, yang berada di level terendah, tapi dia juga punya, itu di tangannya. Entah itu tidak terlalu dibutuhkan saat ini, dan itu tidak menimbulkan gangguan apapun di hatiku. Tetapi ketika aku melihat potongan terakhir, ekspresiku tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Rumput Junhuang, level 10, harga awal 30 juta. Pin si anjing. Pantas saja. Dia begitu bersemangat. Ternyata rumput Junhuang ini adalah bahan pertama untuk memurnikan Junlin dan tidak menyangka akan menemukan sesuatu secepat itu. Sepertinya dia harus pergi ke pelelangan ini dan mendapatkan rumput kaisar. Masalahnya sekarang adalah harga awalnya sangat tinggi tangannya, yang sangat besar bagi banyak orang. Angka tersebut dapat diperoleh di lelang tingkat ini, yang sama sekali tidak mencukupi. Pil Junlin adalah ramuan tingkat tinggi yang memungkinkan Dewa Abadi untuk meningkatkan budidayanya menjadi tak ternilai harganya. Karena itu, nilai rumput kaisar juga meningkat. Harga awalnya adalah 30 juta, yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan dan seberapa tinggi harga akhirnya. Bahkan jika dinaikkan 10 kali lipat sangat umum. Hasilnya, 100 juta kristal peri di tangannya terentang seluruhnya, dan kemungkinan memenangkan rumput peri ini sangat kecil. Miao Jiuxi tidak mengetahui hal ini. Karena tujuan perjalanan ini telah tercapai, dia tidak akan tinggal lebih lama. Ye Yixian, selamat datang di Star Peking Tower saya besok. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Ye Bufan berkata, Manajer Master, izinkan saya bertanya lagi, apakah ada jamur 7 inti di menara pemetik bintang? 7. Jamur inti. Miao Jiuxi menggelengkan kepalanya, benda ini sangat langka. Kami tidak memilikinya di menara Zaixing saat ini. Jika Ye Yixian menginginkannya, saya dapat membantu Anda membayar perhatikan itu di masa depan. Ye Bufan membungkukkan tangannya dan berkata, kalau begitu saya berterima kasih kepada manajer. Miao Jiuxi mengucapkan selamat tinggal dan pergi, ekspresinya perlahan meredup. Dengan berita tentang Kaisar Rumput, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik baginya, tetapi masalahnya adalah kristal abadi di tangannya tidak mencukupi. Jika Anda ingin mendapatkan benda ini, Anda memerlukan setidaknya 1 miliar agar aman. Ada juga jamur 7 inti. Meskipun Miao Jiuxi berjanji akan membantu mengawasinya, hanya ada beberapa hari tersisa sampai alam rahasia Yuangu terbuka, dan dia benar-benar tidak sabar. Tepat ketika dia mengerutkan kening dan khawatir, sesosok tubuh masuk, itu adalah peri Cixia, tetua agung dari Sekte Bixia. Elder, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana pemulihanmu dari cederamu? Ye Bufan masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap tetua berwajah dingin dan berhati hangat ini, dan dia maju ke depan untuk menyambutnya dengan hangat. Terima kasih kepada Divine Dr. Ye atas pengobatan ajaibnya, saya sekarang telah pulih sepenuhnya. Mata Penatua Cixia penuh dengan rasa terima kasih. Saya tidak punya alasan lain untuk datang ke sini hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Divine Dr. Ye. Terima kasih kamu telah menyembuhkan kakak perempuanku, dan terima kasih telah menyelamatkanku. Sekte dalam bahaya, terima kasih atas obat penyembuhannya. Ye Bufan tersenyum sedikit, saya seorang dokter, ini berada dalam lingkup tanggung jawab saya, dan saya telah membayar untuk konsultasi sebelumnya. Dia bukan orang yang sombong. Dia telah menerima 100 juta kristal abadi dari Sekte Bixia untuk konsultasi, dan juga menerima jimat penyelamat nyawa. Ini tidak cukup. Penatua Cixia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat berterima kasih kepada pria di depannya. Tuan Ye, ini pendapat pribadi saya. Mohon diterima. Tuan, Penatua, ini benar-benar tidak perlu. Ye Bufan segera menolak. Peri Cixia berkata, Dr. Ye, ini adalah rasa terima kasih pribadi saya kepada Anda, terimalah. Ini bukan harta karun, ini hanya beberapa rumput peri, yang seharusnya dapat memainkan peran lebih besar di tangan Anda. Petik 2. Ini, Ye Bufan ingin menolak, tetapi dia mendengar bahwa itu adalah rumput peri, jadi dia memindainya dengan kesadarannya berdasarkan nalurinya sebagai seorang dokter. Ketika dia melihat 3 rumput peri seperti jamur di dalamnya, pupil matanya tiba-tiba membesar dan dia dengan cepat mengambil kembali tangan yang telah dia kirimkan. Benar-benar terlintas dalam pikiran saya khawatir tentang pemurnian pil Junlin,
Tetapi pertama-tama ada berita tentang rumput Junhuang, dan sekarang jamur 7 inti telah dikirim, dan ada sebanyak 3 sekaligus. Sekarang dia kekurangan barang ini dan tidak dapat mengirimkannya kembali dalam keadaan apapun. Elder, sejujurnya, saya kekurangan rumput peri jenis ini, jadi saya akan menerimanya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, katakan saja. Selama saya bisa membantu, saya akan melakukan yang terbaik. Ye Bufan sangat senang. Sekarang masalah inti jamur terpecahkan, yang tersisa hanyalah mengumpulkan cukup banyak kristal peri dan mengambil rumput kaisar.